Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan dari kelas 10 IPI 7. Perkenalkan saya Najma Aulia. Saya Triadi Harina Dewi. Saya Helmi Perdana Putra. Saya Dafa Zaini Rifdiansyah. Nah, di sini kami akan mencoba mengukur aula Sri Kandi dengan menggunakan Klinometer. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan untuk membuat klinometer. Yang pertama ada busur. Busur yang kami gunakan adalah busur berukuran besar agar lebih memudahkan kami dalam proses perhitungan. Untuk busur ini, kita akan merubah beberapa titik sudutnya, di mana sudut 90 derajat itu akan menjadi sudut 0 derajat. Kedua, ada paralon, lalu meteran, lakban, pita, dan penghapus sebagai bandul. Pertama-tama, kita siapkan busur dan kita pasangkan pita di tengah busur tersebut. Setelah pita tersebut terpasang, lalu kemudian kita ikatkan penghapus yang menjadi bandul pada pita. Kemudian, setelah bandul terpasang, maka kita akan menempel sisi busur tersebut ke arah paralon dengan menggunakan lakban. Nah, klinometernya sudah jadi. Karena klinometernya sudah jadi, kita lanjut ke tahap pengukuran. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengamati objek yang akan diamati. Setelah itu, kita ukur jarak objek ke pengamat dengan menggunakan meteran. Lalu, yang terakhir, kita akan mengukur tinggi pengamat. Nah, dari pengukuran pertama, kita mendapatkan sudut elevasi sebesar 25 derajat. Nah, kemudian ada jarak pengamat ke objek itu adalah 18,16 meter, dan tinggi pengamat dari mata sampai kaki itu adalah 1,64 meter. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah tinggi objeknya. Nah, sebelumnya antara pengamat melihat objek itu membentuk suatu segitiga siku-siku ataupun segitiga Pitagoras. Nah, sehingga untuk mencari tinggi objek itu kita dapat menggunakan tan. Nah, di mana tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depan itu adalah sisi BC dan sisi sampingnya itu adalah sisi AB. Nah, untuk itu kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, di mana tan 25 derajat itu sama dengan BC dibagi AB. Nah, tan 25 derajat itu sama dengan BC dibagi 18,16 meter. Nah, kemudian tan 25 derajat itu adalah 0,466. Nah, di mana 0,466 ini dapat kita sederhanakan menjadi 0,47. Sehingga 0,47 itu sama dengan BC dibagi 18,16 meter. Nah, kemudian 18,16 meter itu dapat kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi perkalian. Nah, 0,47 dikali 18,16 itu 6 itu adalah BC. Nah, antara 0,47 dikali 18,16 itu mendapatkan 8,5352. Nah, sehingga antara 8,5352 itu dapat kita bulatkan menjadi 8,54. Jadi BC itu adalah 8,54. Karena BC-nya sudah diketahui, maka kita dapat mencari tinggi objek. Nah, di mana tinggi objek itu adalah penambahan dari BC ditambah tinggi pengamat. Nah, jadi BC-nya itu sudah diketahui bahwa BC itu adalah 8,54 ditambah tinggi pengamatnya itu adalah 1,64. Sehingga tinggi objek adalah 10,18 meter. Nah, sedangkan untuk pengukuran kedua, sudut elevasi yang didapatkan adalah 30 derajat, jarak pengamat ke objek adalah 14,59 meter, dan tinggi pengamat dari mata sampai kaki itu adalah 1,64 meter.
Nah, seperti sebelumnya, yang dicari itu adalah tinggi objek, di mana tinggi objek itu dapat menggunakan tan karena antara pengamat melihat objek yang diamati itu membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, karena di sini yang diketahui sudut elevasinya itu adalah 30 derajat, maka menggunakan tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat sama dengan BC dibagi AB. Tan 30 derajat sama dengan BC dibagi 14,59. Nah, tan 30 derajat itu adalah 0,577, di mana 0,577 itu dapat dibulatkan menjadi 0,58. Sehingga 0,58 sama dengan BC dibagi 14,59. Nah, 14,59 kita dapat pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi 0,58 dikali dengan 14,59. Nah, 0,58 dikali 14,59 itu hasilnya adalah 8,4622. Nah, jadi 8,4622 ini kita bulatkan dan menjadi 8,5. Sehingga hasil dari BC itu adalah 8,5. Nah, karena BC-nya itu sudah diketahui, kita dapat mencari tinggi objek. Seperti sebelumnya, bahwa tinggi objek itu adalah penjumlahan dari BC ditambah tinggi pengamat, sehingga BC-nya itu adalah 8,5 ditambah tinggi pengamatnya itu adalah 1,64 meter, sehingga tinggi objek yang didapatkan adalah 10,14 meter. Nah, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua adalah bahwa tinggi objek yang diamati, yaitu tinggi Aula Sri Kandi, adalah sekitar kurang lebih 10,14 sampai dengan 10,18 meter.